Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya percaya bahwa banyak sekali di antara Barai yang langsung skip video ini gara-gara judulnya adalah tentang sempak superhero gitu. Apa faedahnya, apa pentingnya, atau hal yang semacam itulah. Dan karena itu video ini mungkin tidak akan laku. Tapi begini Barai, saya ingin jelaskan kalau misalkan tema-tema seperti ini disebut sebagai tema yang kecil, maka saya harus menggarisbawahi bahwa hal-hal yang besar itu tersusun oleh hal-hal yang kecil. Dan anak tangga itu selalu dibuat kecil-kecil agar kita mudah untuk bisa menapakinya sehingga kita mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang jauh lebih luas di atasnya. Termasuk juga terkait dengan hal ini, kita akan menalar sesuatu yang lebih besar, lebih berbobot terkait dengan filsafat kebudayaan dan filsafat mental, dan dimulainya dari sempak superhero. Jadi ayo kita mulai. Salah satu hal yang agak mengganggu imajinasi anak-anak waktu nonton film di angkatan saya waktu kecil, itu adalah ketika mereka melihat superhero kolornya di luar. Baik itu Batman, Superman, atau yang semacam itu, kenapa nyimpen kolornya di luar gitu. Itu tentu saja sangat mengganggu karena dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia, kita mengetahui bahwa kolor itu atau sempak itu dipakainya di dalam dan itu sangat privasi, sangat privat. Jadi adalah sesuatu yang memalukan kalau itu terlihat gitu. Nah, kita diajarkan seperti itu, tapi kita nonton tayangan superhero kok bentuknya seperti itu. Begitu. Nah, pertanyaan ini sebenarnya juga adalah pertanyaan yang dilayangkan oleh orang-orang di negara asal dari superhero itu dibuat, yaitu di Amerika Serikat. Kenapa kolor disimpannya di luar? Julius Watt, seorang auditor DC dan pemerhati komik, pemerhati kartun, itu menjelaskan bahwa superhero sempaknya di luar itu karena mereka terinspirasi dari para pemain sirkus dan atau para pemain gulat profesional yang kolornya disimpan di luar, sebenarnya bukan benar-benar kolor atau sempak, tapi itu adalah sebuah ornamen gitu yang warnanya berbeda dengan warna yang lain dari spandeknya itu, kurang lebih seperti itu. Tetapi penjelasan itu saya pikir adalah penjelasan yang kurang tepat yang berasal dari orang di bidangnya. Dan banyak juga orang-orang di Amerika Serikat yang tidak percaya dengan pernyataan itu. Orang-orang di Amerika Serikat lebih suka untuk memparodikan penjelasannya atau jawabannya dengan menyebut bahwa sebenarnya superhero kolornya di luar itu gara-gara mereka selalu memiliki masa lalu yang kelam. Jadi kalau Baraya nonton film-film superhero generasi awal, itu kan masa lalunya kelam. Orang tuanya meninggal, pasti orang tuanya meninggal ketika mereka masih kecil gitu. Dan kemudian mereka terinspirasi untuk balas dendam atau apa yang semacam itulah. Batman dan Superman itu kan yatim piatu sejak kecil. Begitu. Nah, karena itulah kata orang-orang Amerika Serikat, superhero itu tidak mendapatkan sosialisasi dan pengajaran dari orang tuanya tentang bagaimana cara memasang sempak yang baik dan benar sehingga mereka menggunakannya di luar gitu. Tapi saya memiliki jawaban tersendiri Baraya terkait dengan hal ini. Kenapa superhero di barat itu sempaknya di luar? Karena mereka itu adalah orang barat. Jadi gini ceritanya Baraya. Orang barat itu sangat mencintai dan terobsesi dengan maskulinitas. Jadi baik laki-laki maupun perempuannya itu terdorong untuk menjadi sangat maskulin. Bahkan gerakan feminin itu mendorong perempuan-perempuan untuk memiliki karakteristik maskulin. Kan mandiri, bekerja dan sebagainya itu kan karakteristik maskulin. Nah, karena orang-orang barat itu seperti itu, maka mereka itu selalu menonjolkan karakteristik maskulin di semua perwujudan imajinasi mereka, termasuk dalam film kartun superhero dan sebagainya. Dan di sisi lain mereka justru malah menganggap jiwa-jiwa feminin itu adalah jiwa-jiwa yang buruk. Karakteristik feminin itu adalah karakteristik yang harus dihujat. Makanya semua kata-kata makian mereka itu biasanya berasosiasi dengan perempuan. Saya mohon maaf ya, misalkan bitch, son of a bitch, atau asshole, gitu, atau pussy, atau ya maaf ya, yang kata-kata kotor yang semacam itu semuanya biasanya diasosiasikan dengan perempuan atau fuck gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Lagi-lagi alasannya adalah karena mereka terlalu menjunjung tinggi maskulinitas, baik laki-laki maupun perempuannya, dan mereka agak mengabaikan sesuatu yang feminin gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Dan ini bukan hanya karakteristik orang barat saat ini, tapi karakteristik orang barat sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau misalkan Baraya memperhatikan, misalkan patung-patung India kuno misalkan ya, ketika mereka memahat laki-laki, mereka memahat laki-laki dengan karakter proporsi tubuh yang biasa-biasa aja, walaupun wajahnya, mereka fokus di wajahnya, misalkan dengan membuat mata yang lebih besar gitu ya, kelopak mata, kemudian bulu mata yang lebih lentik dan sebagainya, itu laki-laki digambarkan seperti itu di India kuno, tetapi porsi badannya biasa-biasa aja. Kalau Baraya nonton
lukisan-lukisan Jepang zaman dulu itu laki-lakinya juga digambarkan biasa-biasa aja. Begitupun dengan orang Mesopotamia, orang-orang mana-mana, kecuali orang Yunani dan Romawi. Ketika mereka membuat patung laki-laki, mereka harus dibuat telanjang dan mereka harus dibuat berotot. Bagaimanapun ceritanya, patung Zeus, patung Apollo, patung apa, semuanya telanjang dan berotot. Kenapa seperti itu? Ya karena orang-orang Yunani itu sangat membanggakan maskulinitas. Berbeda dengan ketika mereka membuat patung perempuannya itu justru malah dibajuin. Mereka tuh membanggakan karakteristik maskulinitas. Nah, bukan hanya patung, bahkan ketika mereka harus berperang pun, mereka harus bikin baju zirah, bikin baju besinya, itu harus dibuat kotak-kotak berotot seperti itu, gitu. Jadi, mereka sampai harus mengorbankan fleksibilitas dalam perang, dan akhirnya mengurangi kemampuan mereka dalam bertempur, hanya demi menciptakan baju yang bisa kotak-kotak seperti itu, gitu. Ada six-pack-nya, gitu. Nah, ini adalah orang-orang Yunani kuno, ini adalah orang-orang Romawi kuno. Dan kalau misalkan kita hubungkan dengan realitas hari ini, itulah yang akhirnya menyebabkan superhero itu digambarkan begitu menggunakan baju yang sangat ketat, sampai relief-relief ototnya pun terlihat gitu. Ini sebenarnya pakaian jenis apa yang bisa mencetak bahkan sampai relief ototnya itu, sampai sekarang saya nggak tahu ada baju yang sampai seperti itu gitu ya. Tapi dalam hal inilah kita harus melihat bahwa sebenarnya masalah utamanya itu bukan sempaknya yang ada di luar, tetapi bahwa superhero itu selalu menggunakan spandek atau bahan tertentu yang membuat seluruh tubuhnya itu benar-benar terlihat. Sama seperti orang-orang Yunani, orang-orang Romawi ketika menggambarkan laki-laki benar-benar bentuknya harus diperlihatkan sebagai laki-laki. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, kenapa orang-orang barat sangat menggandrungi simbol-simbol maskulinitas? Ya karena memang pada dasarnya mereka itu memiliki karakteristik yang kuat terkait dengan maskulinitas. Makanya mereka itu suka menjajah. Orang-orangnya itu adalah orang yang egois, tidak terlalu terikat pada sopan santun, tidak terlalu terikat pada tradisi. Itu cowok banget gitu, dalam artian yang maskulin sekali gitu. Atau misalkan orang-orang itu sangat barbar, sangat egois, sangat pengen menang sendiri, ingin bersaing, ingin menjadi yang teratas dan sebagainya. Itu adalah karakteristik maskulinitas. Berbeda sekali misalkan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang dari timur. Misalkan orang-orang dari timur, kita lah misalkan dari timur ya, kita itu lebih suka membeli daripada membuat gitu kan. Jadi kita tuh karakteristiknya feminin gitu. Terus kita tuh menunjukkan bahwa kepada dunia bahwa kita itu adalah tanahnya subur, tanahnya indah gitu kan, feminin banget gitu. Kemudian ketika kita berbicara, kita nggak mau langsung to the point, kita bersayap ke sana ke sini. Oh iya duluan aja, sok aja gitu kan. Atau tapi di belakang langsung ngegosip. Kemudian kita tuh terlalu sering ngintip urusan dalam orang lain gitu, urusan pribadi orang lain diintip-intip gitu ya, kemudian diobrolin, kemudian diributin gitu kan. Kita tuh sebenarnya karakteristik eskulin, karakteristik feminin, sedangkan mereka karakteristiknya itu adalah maskulin. Ya kalau memang mau dihubung-hubungkan seperti itu gitu ya. Tapi balik lagi ke superhero. Kalau misalkan superhero ternyata menunjukkan karakteristik maskulin, lalu kenapa pakai kolor? Kenapa justru malah disempakin? Kenapa nggak ditunjukin aja? Kan kalau cowok tuh senang menunjukkan gitu. Cowok tuh kan senang bangga dengan dirinya gitu. Kenapa harus disempetin? Jadi begini Baraya, justru karena mereka maskulin, maka mereka itu harus menyembunyikan bagian anunya. Begitu. Orang-orang Yunani kuno ketika mereka menggambarkan patung laki-laki telanjang, mereka selalu menggambarkan anunya itu berukuran kecil dibanding proporsi tubuhnya itu terlalu kecil. Bukan gara-gara senimannya gagal untuk menemukan proporsi yang benar, tetapi itu disengaja. Kenapa seperti itu? Karena maskulin. Apa hubungannya? Jadi gini Baraya, kan kita ini karena kita adalah kelompok manusia feminin, jadi kita itu menganggap maskulinitas itu dalam sudut pandang yang justru feminin. Jadi misal gini, ada orang datang ke toko obat kuat. Kenapa beli obat kuat yang kayak gini? Oh iya, saya dengan bangga dia bilang, saya mau memuaskan istri saya. Karena dengan gini istri saya puas, kelepek-kelepek berkali-kali ya. Misalkan yang seperti itu, saya mohon maaf ya. Dia katakan seperti itu. Kalau seandainya itu dalam sudut pandang orang Yunani bakal ngeludah. Cih, lu kok banci banget gitu. Maksudnya, lo harus beli obat kuat sekian-sekian hanya untuk memuaskan istri kamu. Yang seharusnya memuaskan itu istri kamu memuaskan kamu. Wanita memuaskan laki-laki. Bukan laki-laki memuaskan wanita. Itu kamu tuh udah jadi banci. Nah, itu
pikiran maskulin orang-orang Yunani itu seperti itu. Nah, maka ketika orang-orang Yunani dan Romawi atau orang Barat secara keseluruhan memandang perempuan, perempuan itu adalah biangnya syahwat. Dan karena biangnya syahwat itu, maka laki-laki yang hebat, laki-laki yang rasional, yang kuat, yang maskulin itu adalah laki-laki yang bisa mengendalikan dirinya dari birahi yang disebabkan oleh para si perempuan itu. Jadi kalau misalkan orang-orang Arab misalkan mereka birahi pada perempuan, yaitu wajar, maka mereka kemudian menutupi si perempuannya biar si birahinya tidak naik. Karena kalau orang Yunani dan Romawi justru sebaliknya. Ketika lihat si perempuan menjadi sumber birahi mereka, ya abaikan si perempuannya dan mereka kemudian membentengi dirinya, bukan membentengi si perempuannya, membentengi dirinya, dan mereka akhirnya menghasilkan sebuah kebudayaan bahwa kalau laki-laki tertarik pada perempuan berarti mereka tertarik atau cenderung kuat pada dorongan hawa nafsunya. Jadi mereka dikalahkan oleh hawa nafsunya. Jadi orang yang cenderung pada hawa nafsu biasanya adalah orang yang rasionya rendah, nalarnya rendah. Kata orang-orang Yunani seperti itu. Jadi menjadi bijak, menjadi pria, menjadi egois, menjadi sombong, menjadi kuat seperti pria, itu salah satu karakteristiknya adalah mereka tahan terhadap dorongan seksual yang ditampilkan oleh para wanita itu. Begitu kurang lebihnya. Dan karena itu, maka si patung-patung itu digambarkan beranu kecil untuk menunjukkan bahwa si laki-laki itu bijak, baik, tidak tertarik atau tidak terobsesi pada syahwat yang dimunculkan oleh perempuan. Itulah maskulinitas mereka. Nah, ketika itu kemudian disalin ke dalam dunia modern, yang anunya yang kecil itu kemudian ditampilkan dalam bentuk sempak. Maksudnya, sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, seluruh tubuh superhero itu pakai spandek atau bahan apapun itu yang bahkan sampai relief ototnya pun bisa terlihat, tapi pas bagian itunya justru malah tidak terlihat, tidak menonjol, tidak apapun, yang menunjukkan bahwa dia bebas dari syahwat, dia bebas dari hal-hal yang terikat dengan nafsu birahi yang dimunculkan oleh para wanita. Bahkan ketika si para wanita itu berpenampilan seksi dan sebagainya, mereka tetap teguh, gagah sebagai seorang pria yang tidak tergantung dan tidak terikat pada wanita. Nah, begitulah pikiran orang-orang Yunani Romawi dan orang-orang Barat secara keseluruhan itu adalah seperti itu. Nah, maka karena mereka itu mengidentifikasi diri sebagai orang-orang maskulin dan begitu gandrung terhadap simbol-simbol maskulin, maka mereka itu karakteristiknya memang adalah karakteristik maskulin. Di antaranya adalah mereka berani melawan alam. Jadi ketika orang-orang timur itu selalu berpikir tentang bagaimana selaras hidup dengan alam, bagaimana menyatu dengan alam, kemudian menghormati alam dengan menciptakan tradisi-tradisi hutan larangan, kemudian makhluk-makhluk ada siluman dan sebagainya yang membuat mereka kemudian menjadi segan pada alam, maka bangsa-bangsa barat berpikir sebaliknya, mereka harus menaklukkan alam, mereka harus menguasai alam. Kan pikiran dari situ aja, pikiran orang barat itu kan sangat berbeda. Makanya kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang mengeksploitasi alam. Ya, pada awalnya sebelum mereka akhirnya sadar gitu ya, tapi karakteristik mereka itu adalah yang seperti itu. Kemudian karakteristik mereka itu juga pada akhirnya adalah tidak terlalu peduli pada tradisi. Karena orang-orang mereka itu karena berani dan merasa dirinya kuat, jadi ketika berhadapan dengan satu masalah, mereka cenderung untuk memecahkan masalah sendiri, berspekulasi atas jawaban, daripada kemudian mereka melihat masa lalu tentang apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka untuk memecahkan satu masalah tertentu gitu. Jadi mereka ya lakukan aja sekarang masa lalu ya masa lalu aja. Jadi tradisi di bangsa barat itu cenderung tidak terlalu diperhatikan, cenderung tidak terlalu mengikat seperti orang-orang di timur. Seperti itu ya, mereka juga masih senang dengan tradisi-tradisi mereka gitu kan. Mereka juga masih suka dengan hal-hal yang klasik dan yang retro gitu. Tetapi mentalitas mereka adalah mentalitas bergerak maju ke depan. Jadi bukannya menceritakan tentang wah nenek moyang kita sakti, nenek moyang kita hebat, bukan. Yang diceritakan adalah masa depan kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang hebat gitu. Jadi kalau orang-orang kita menganggap bahwa leluhur kita bisa terbang, bisa menghilang, maka orang-orang barat berpikir bahwa anak cucu saya nanti di masa depan menciptakan teknologi agar mereka bisa menghilang, bisa terbang, dan lain sebagainya gitu. Karena apa? Karena mereka berani, mereka percaya diri menghadapi alam. Begitu kurang lebihnya. Kemudian karakteristik yang lainnya itu adalah orang-orang barat itu menjadi tidak terlalu bersosial. Orang-orang barat itu menjadi sangat egois, sangat individualis, cowok banget gitulah ya. Jadi gak tergantung pada orang lain karena saya mandiri, saya bisa melakukan segala sesuatu sendirian.
Dalam artian seperti itu. Makanya wujud-wujud dari ideologi barat itu selalu individualisme. Jadi individualisme, liberalisme, kapitalisme itu kan semuanya, demokrasi bahkan itu kan semuanya adalah dari gagasan individu, dari gagasan hak-hak individu, atau itu harus dihargai, dihormati, dan menjadi hak dasar bagi hak asasi manusia. Kan begitu. Kenapa muncul demokrasi? Karena setiap orang di barat pengen jadi penguasa, pengen tampil ke depan, dan karena itu tidak mungkin, maka dibuatlah sebuah mekanisme di mana setiap orang berkuasa atau bagi-bagi kekuasaan, maka muncullah demokrasi. Jadi demokrasi itu kan awal mulanya adalah bagi-bagi kekuasaan agar setiap orang memiliki kewenangan. Kan begitu ceritanya. Atau misalkan kapitalisme. Kapitalisme itu dasarnya apa? Setiap orang berhak untuk melakukan upaya apapun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi ini balik lagi ke masalah-masalah individual. Jadi pikiran-pikiran barat itu pikiran yang didasarkan pada semangat individualisme. Karena apa? Karena mandiri. Karena gua cowok, gua berani, gua maskulin, gua bisa melakukan apapun yang gua mau gitu. Kesombongan laki-laki itulah yang pada akhirnya memunculkan gagasan-gagasan politik dan pemikiran barat seperti yang kita kenal sekarang. Begitu. Atau karakteristik yang lain bisa kita lihat dari bagaimana cara orang-orang barat itu melihat takdir. Kan kalau orang-orang timur itu disosialisasikan, diajarkan bahwa takdir itu sudah ada, kamu tinggal menjalani saja dengan sebaik-baiknya. Jadi kalaupun misalkan takdir harus dijalani dan kamu benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka yang paling penting adalah bagaimana cara membaca petanda-petanda alam. Begitu kan? Makanya mistisme di timur itu jauh lebih kuat daripada di barat. Walaupun di barat juga tentu saja ada, tapi di sini jauh lebih kental. Karena apa? Karena ketika berhadapan dengan dunia dan masa depan itu benar-benar spekulatif, maka kita harus membaca tanda-tanda alam, membaca takdir arah kita ke depan itu bagaimana. Jadi misalkan di Cina, kalau misalkan sionya ini tahun segini sampai tahun segini akan menjadi tahun keberuntungan, tahun segini sampai tahun segini jadi tahun sial. Jadi sudah ada takdirnya dan kita harus menjalaninya, tapi dengan sangat berhati-hati. Pikirannya begitu. Kalau orang-orang barat selalu berpikiran bahwa takdir itu saya yang tentukan. Takdir itu di tangan saya. Kalau saya sukses itu gara-gara urusan saya. Kalau saya bangkrut itu juga gara-gara saya mengambil keputusan yang salah, atau gara-gara saya tidak rajin dalam melakukan upaya untuk mencapai keberhasilan. Kan begitu. Simpelnya itu adalah bahwa mereka tidak percaya takdir, yang takdir itu ditentukan apa adanya, tapi mereka percaya bahwa takdir itu mereka sendirilah yang menentukan. Bahkan ketika mereka harus dihadapkan pada kepercayaan pada dewa-dewi, mereka mengatakan bahwa dewa-dewi itu tidak mengatur kehidupan mereka. Bahkan dewa-dewa pun bisa ditentang. Dewa Zeus itu dalam begitu banyak ceritanya itu ditentang oleh banyak manusia atau manusia setengah dewa, yang menunjukkan bahwa bahkan mereka bersifat kurang ajar terhadap konsepsi-konsepsi yang mereka ciptakan tentang Tuhan. Begitu. Itulah maskulinitas, dan pada akhirnya kita bisa menemukan bagaimana awal dari demokrasi, bagaimana awal dari kapitalisme, bagaimana awal dari modernisme ternyata bermula dari pengetahuan kita tentang sempak superhero. Begitu, makanya seperti yang saya jelaskan tadi, jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kecil, karena dari hal-hal yang kecil itu kalau misalkan kita nalar, kita akhirnya menemukan jawaban-jawaban yang lebih besar. Begitu. Tapi kemudian muncul satu pertanyaan, tapi kan superhero Amerika zaman sekarang kolornya nggak pakai di luar lagi gitu, nggak, sempaknya nggak dipakai di luar lagi. Bisa bagaimana menjelaskan itu? Ya itulah yang tadi itu. Jadi orang-orang Eropa itu, orang-orang Barat itu berorientasi pada masa depan, bukan pada masa lalu. Jadi kalau misalkan mereka menemukan sesuatu yang absurd dan mereka memang sering melakukan hal yang seperti itu, dan kemudian mereka harus menggantinya, ya udah ganti aja. Mereka tidak terlalu takut pada melanggar tradisi, melanggar pakem dan sebagainya. Pakemnya dulu pakai kolor itu di luar. Kalau zaman sekarang itu dipermalukan, ya udah aja ganti aja. Makanya semua superhero sekarang nggak ada kolornya di luar. Mau Batman, mau Superman, mau apa juga nggak pakai di luar lagi. Kan begitu kurang lebihnya. Jadi itu adalah sebuah penjelasan tentang filsafat Barat dari bagaimana cara mereka menggunakan kolor. Oke, itu saja ya Baraya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.